Dahulu Alagasia dikuasai oleh orang-orang perkasa penunggang naga selama ribuan tahun yang bertujuan melindungi rakyat. Tapi tiba-tiba para penunggang naga tersebut jadi sombong sehingga mereka baku hantam satu sama lain demi memperebutkan kekuasaan. Dan akhir dari pertempuran itu, semua para penunggang dan naganya tewas di mana seorang pria pengkhianat bernama Galbatorix lah yang berhasil keluar sebagai pemenang. Hingga saat ini, dia menjadi seorang raja dan membantai semua para pejuang kemerdekaan yang bernama kaum Varden. Mereka yang selamat kemudian melarikan diri ke pegunungan dengan harapan suatu saat ada keajaiban yang dapat membantu mereka melawan sang raja. Scene berpindah di mana terlihat seorang wanita bernama Arya yang merupakan sekutu kaum Varden sedang dikejar oleh para tentara Galbatorix karena dia telah mencuri sebuah batu milik sang raja. Galbatorix memerintahkan salah satu penyihirnya yang bernama Durza untuk segera membawakan batu tersebut. Sementara di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Eragon sedang bersiap-siap dengan panahnya untuk pergi berburu rusa. Kembali ke Arya, di tengah hutan Durza mengepung Arya dengan membuat lingkaran api. Karena posisinya sudah terpojok, Arya pun mengirim batu tersebut ke suatu tempat, lalu tiba-tiba Did you send it? Poor Durza. Yap, seketika rusa yang ada di depan Eragon langsung berubah menjadi sebuah batu. Dan sudah dapat dipastikan itu adalah batu yang dikirimkan oleh Arya. Setelah itu karena gagal mendapatkan buruannya, Eragon membawa batu tersebut untuk ditukarkan dengan seonggok daging. Namun setelah melihat batunya, si penjual daging menyuruh Eragon untuk segera mengembalikan batu tersebut kepada sang raja atau jika tidak desa mereka dalam bahaya. Di luar, Eragon melihat seorang pedagang bernama Brom dengan santai menghadapi para tentara yang mengancamnya hingga akhirnya Brom memberikan para tentara itu oleh-oleh. Cut down for you then, shall I? Eragon sendiri tinggal bersama paman dan sepupunya yang bernama Roran di mana mereka merupakan petani yang tinggal cukup jauh dari keramaian. Eragon dan Roran sering berlatih bertarung satu sama lain tapi entah apa tujuannya namun itulah yang mereka lakukan. Roran yang sudah cukup umur untuk direkrut jadi tentara sang raja memutuskan untuk pergi dari desa tersebut sebelum prajurit menjemputnya. Hal itu dilakukan karena dia tidak ingin mengabdi sebagai seorang prajurit. Dan ternyata ibu Eragon pergi meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, maka dari itu dia harus tinggal bersama pamannya. Tiba saatnya Roran harus pergi meninggalkan sang ayah bersama Eragon. Goodbye, father. You may make a hunter yet. Yap, ternyata yang didapatkan Eragon tempo hari bukanlah batu, melainkan sebuah telur naga. Lalu ketika Eragon mendekat dan mencoba memegang kepala naga itu, tiba-tiba saat Eragon memegang kepala bayi naga tersebut, seketika hal itu memberikan tanda kepada Brom, Galbatorix, dan Arya. Ketika bangun dari tidur, Eragon mendapati sebuah tanda di tangannya setelah menyentuh bayi naga itu. Sadar bayi naga tersebut belum mendapatkan nutrisi, Eragon pun memberikannya susu, namun ternyata bukan itu yang dia mau, hingga akhirnya ia memakan seekor tikus. Durza yang telah mengetahui keberadaan naga tersebut kemudian melaporkan kepada Galbatorix di mana pemiliknya adalah seorang anak petani. Tapi yang jadi masalah bukan siapa pemiliknya, melainkan jika kaum Varden mengetahui, maka itu akan jadi ancaman bagi Galbatorix. Karena dengan begitu kaum Varden punya kesempatan untuk melawannya kembali. Durza berjanji akan segera menghabisi Eragon sebelum ia dewasa dan menjadi petarung yang hebat. Kemudian Durza memanggil dan memerintahkan prajuritnya yang bernama Razak untuk membunuh Eragon. Malam harinya Brom bercerita tentang legenda penunggang naga yang mana pada saat itu hidup mereka masih damai. Hingga suatu saat salah seorang penunggang naga bernama Galbatorix mengambil semua kekuasaan dan membunuh setiap penunggang yang berani menentangnya. Brom yakin bahwa masa-masa penunggang naga akan datang lagi seperti dulu. Keesokan harinya, setelah mendengar cerita tentang penunggang naga dari Brom, Eragon pun melatih naganya agar dapat terbang. Ketika naga itu terbang cukup jauh, terlihat logo di tangan Eragon bersinar seolah-olah memberikan sebuah tanda.
Yap, dalam beberapa detik, naga yang tadinya masih sebesar anak kambing kini kembali dengan wujud yang sudah balik dan dewasa. Sekarang, naga ini bernama Sapira sekaligus dia bisa berkomunikasi dengan penunggangnya melalui pikiran. Malam harinya, Eragon mendatangi kediaman Brom untuk menanyakan lebih lanjut tentang para penunggang naga yang dia ceritakan sebelumnya. Tapi sayang, Brom tidak memberitahu apa-apa dan dia malah menyuruh Eragon untuk pergi. Setelah Eragon pergi, terlihat Brom mengeluarkan sebuah pedang yang disimpannya dan entah pedang apa itu, tapi nanti semuanya akan terjawab. Di luar, Eragon melihat si penjual daging sedang diancam oleh Razak untuk memberitahu keberadaan pemilik naga yaitu Eragon. Mengetahui itu, Eragon pun langsung bergegas pulang untuk memperingatkan pamannya sebelum Razak tiba di sana. Tapi di perjalanan, Sapira datang yang kemudian membawa Eragon dan mengatakan bahwa dia sudah terlambat. Namun, Eragon tetap bersikeras meminta Sapira menurunkannya, sehingga dengan terpaksa Sapira pun menuruti kemauan Eragon. Seperti yang sudah dikatakan Sapira bahwa Eragon terlambat untuk menyelamatkan pamannya, di mana dia harus mendapati sang paman yang sudah terbujur kaku. Melihat itu, Eragon malah menyalahkan Sapira dan menyuruhnya untuk pergi. Tak lama kemudian, Brom mendatangi Eragon dan dia langsung memeriksa logo di tangan Eragon, yang mana logo itu hanya dimiliki oleh seorang penunggang naga. Setelah itu, Brom membakar mayat sang paman lalu membawa Eragon pergi dari sana sebelum Razak menemukan mereka. Who are you? Right, now, go on! Eragon yang semangat untuk membunuh Razak kemudian dijelaskan oleh Brom di mana dia tidak akan mampu melawannya, apalagi melawan Durza yang merupakan seorang penyihir. Jika Eragon bersikeras mencari Durza, maka dia tidak lebih baik dibanding pamannya. Eragon merupakan satu-satunya harapan bagi kaum Varden yang kini bersembunyi dan membuat benteng di pegunungan Beor. Brom juga mengatakan bahwa dia telah melihat hal-hal yang tidak pernah Eragon bayangkan, tapi sampai sekarang Brom belum memberitahu siapa dia sebenarnya. Kemudian Brom menyuruh Eragon memanggil naganya karena walaupun naga itu sudah jauh, dia dapat mendengar pikiran penunggangnya. I never left you. Eragon memperkenalkan Brom kepada Sapira dan terlihat Brom tahu banyak tentang naga di mana dia mengatakan penunggang naga akan tetap hidup jika naganya terbunuh, tapi jika penunggangnya mati, maka naganya juga akan ikut mati. Seekor naga hanya akan menetas jika dia merasakan kehadiran penunggangnya, walaupun dia harus menunggu untuk waktu yang cukup lama. Tak cukup dengan mengandalkan Razak, Durza pun memerintahkan Urgal untuk menangkap Eragon. Perjalanan Brom dan Eragon pun dimulai, yang mana perjalanan mereka akan memakan waktu selama 5 hari. Kemudian Sapira ditugaskan untuk terbang di atas mereka sambil mengawasi dari Urgal dan Razak, sekaligus Sapira hanya boleh mendatangi mereka ketika hari sudah mulai gelap. This way. Di perjalanan mereka melihat bahwa Urgal sudah mulai mendekat, di mana dulunya Urgal adalah musuh raja, tapi sekarang mereka jadi pengawalnya. Eragon yang sombong pun mengatakan bahwa dia dapat melawan Urgal karena dia telah berlatih dengan sepupunya. Kemudian Brom langsung mengetes kemampuan bertarung Eragon yang ternyata belum seberapa, dan Brom juga memperingatkan Eragon jika nanti ketika melawan pasukan raja, senjata yang digunakan bukan lagi tongkat kayu, melainkan pedang. Oh dear. Isaac. Saat istirahat, Eragon terkejut karena Brom dapat menyalakan api hanya dengan membacakan Tawalatui Tawalana Pancakantui Tangga Siawa. Namun, Brom malah ngeles di mana dia menyalakan api itu menggunakan batu. Wake up, come on, wake up. Keesokan harinya mereka sampai di desa Deret dan dari sinilah nantinya mereka akan mulai berjalan kaki menuju pegunungan. Kemudian Brom menyuruh Eragon pergi membeli roti dan mengingatkan untuk tidak bicara dengan siapapun. Tapi Eragon malah memasuki tempat seorang peramal di mana dia langsung menawarkan Eragon untuk diramal. Si peramal mengatakan bahwa Eragon telah ditunggu oleh banyak ras dan Eragon juga akan menghadapi peperangan yang sangat besar. Sekaligus Eragon memiliki kekuatan yang tidak dia ketahui. Setelah
Setelah proses ramalan itu selesai, ternyata tempat tersebut telah dikepung oleh Urgal dan semua orang juga sudah tidak ada di sana. Sehingga mau tidak mau mereka harus menghadapi para Urgal tersebut. Aragon. Lagi-lagi Arya datang ke dalam mimpi Eragon dan ternyata yang dilakukan Eragon tadi adalah sebuah insting sihir yang dialirkan oleh naga kepada penunggangnya. Namun efek samping dari sihir itu sendiri dapat menguras tenaga, pingsan, bahkan jika fisik belum siap, maka mantra tersebut dapat membunuhnya. Maka dari itu Eragon harus memperbaiki fisiknya sekaligus harus belajar bahasa kuno elf untuk menggunakan mantra tersebut. Lalu Brom mengajarkan beberapa mantra kepada Eragon, salah satunya jika naga dan penunggangnya telah bersatu, maka mantranya adalah Skulkva Kwet. Kemudian Brom menyarankan Eragon terbang bersama Sapphira untuk menuruni bukit tersebut. Not so bad at all. See how she moves, Aragon. How she turns. Ketika naga dan penunggangnya benar-benar bersatu, maka Eragon dapat bertarung di mana saja di atas naga tersebut, bahkan di ekornya sekalipun. Dengan mantra Skullfive vs Fan, Eragon mendapatkan penglihatan seperti naganya, di mana dia dapat melihat hutan dengan jelas bahkan lebih dekat. Hingga tak lama kemudian, Eragon melihat Razak sedang mengejar Brom sehingga dia memutuskan turun membantunya. Karena Sapphira terluka akibat menabrak pohon saat mendarat, Brom pun membantu mengobatinya. Brom juga menyalahkan Eragon karena dia tidak bisa menjaga naganya dengan baik. Muak dengan semua ini, Eragon pun melihat tangan Brom yang ternyata dia juga merupakan seorang penunggang naga. Tapi sekarang naga Brom telah mati dibunuh oleh salah satu penunggang naga bernama Morzan menggunakan pedang yang disimpan Brom, di mana pedang itu merupakan pedang pembunuh naga. Hingga suatu hari, Brom mencari Morzan lalu mengambil pedangnya dan membunuh Morzan dengan pedangnya sendiri. Sejak saat itu, hanya tersisa satu naga yaitu milik Galbatorix. Hingga akhirnya Eragon dan Sapphira datang yang membuat semangat Brom kembali bangkit karena masa-masa penunggang naga telah kembali. Malam harinya Durza masuk ke dalam mimpi Eragon melalui Arya, di mana dia menyuruh Eragon untuk datang menyelamatkan Arya yang sedang ditawan oleh Durza di Gilead. Eragon yang termakan ucapan Durza pun langsung bersiap-siap untuk pergi menyelamatkan Arya. Namun Brom melarang Eragon untuk pergi karena tempatnya berlawanan arah dan juga sebentar lagi mereka akan sampai di tujuan. Brom juga mengatakan bahwa Arya tidak mempermasalahkan jika dia mati karena nyawa Eragon lebih penting darinya. Tapi Eragon yang keras kepala tetap bersikeras untuk menyelamatkan Arya, bahkan Sapphira juga tidak dapat berbuat apa-apa. You'll draw too much attention. We'll have to wait for night. Setibanya di sana, Eragon akan masuk sendiri karena jika Sapphira mengikutinya, maka itu akan menarik perhatian para penjaga. Sebelum masuk, Sapphira memperingatkan Eragon untuk mengurungkan niatnya karena keputusan yang dia ambil terlalu berbahaya. Namun tetap saja Eragon tidak menghiraukan perkataan Sapphira. Di dalam Eragon menggunakan penglihatan naga hingga akhirnya dia menemukan keberadaan Arya. Tapi Arya malah menyuruh Eragon untuk segera pergi dan tiba-tiba Yap, Brom datang tepat waktu untuk menyelamatkan Eragon sehingga dia harus mengalami luka yang sangat serius dan Eragon juga berhasil memanah Durza yang seketika membuat Arya tersadar. Lalu saat akan pergi mereka dihadang oleh para prajurit tapi beruntung seorang pria misterius membantu mereka dan menyarankan untuk segera pergi dari sana. I can't! The weight is too much! Akibat luka tusukan itu, kini Brom sekarat dan dia juga mengatakan bahwa Durza hanya akan mati jika Eragon berhasil menusuk tepat di jantungnya. Brom juga menyuruh Eragon untuk segera pergi menemui kaum Varden karena dia tidak akan bisa diselamatkan.
Mendengar itu, Eragon pun mencoba menyelamatkan Brom menggunakan sihir, tapi dia belum kuat untuk melakukannya. Kemudian, Saphira menyarankan kepada Eragon untuk membiarkan Brom mati dengan bangga sebagai seorang penunggang naga. Saat akan melanjutkan perjalanan